Gadis itu tahu betul bahwa cowok itu hanya mempermainkan perasaannya, tapi dia malah sengaja tersenyum bahagia, dan langsung menerima ajakan jadi pacarnya. Karena dalam hatinya, dia sedang menghitung langkah balas dendam. Dia ingin jadi cinta pertama cowok itu, agar pria itu menyesal seumur hidup karena pilihannya hari ini. Awalnya gadis itu mengira, cowok itu hanya ingin membantu cewek licik untuk membalas dendam, dan menunggu saat dia makin jatuh cinta lalu dibuang begitu saja. Tapi tak lama kemudian dia sadar, tujuan cewek licik itu adalah menghancurkannya sepenuhnya. Karena cewek itu memang pintar dari lahir. Tapi sejak gadis itu muncul, dia selalu jadi peringkat pertama di sekolah. Hal itu membuat cewek licik yang punya harga diri tinggi jadi iri, lalu sering mengajak teman-temannya untuk mengintimidasi gadis itu, berharap dia bisa lebih rendah hati. Tapi gadis itu tak pernah peduli, dan terus mempertahankan peringkat teratas. Melihat itu, cewek licik kembali mengancamnya lewat teman sekelas. Namun gadis itu sama sekali tak takut, karena dia terbiasa dipukuli ayahnya setiap kali mabuk. Melihat ancaman tak berhasil, cewek licik pun menyusun rencana baru untuk menjebaknya lewat cowok itu. Keesokan harinya, saat gadis itu lewat lapangan basket, sebuah bola tiba-tiba menghantam tubuhnya. Dan saat melihat cowok itu muncul, dia langsung tahu ini semua adalah rencana cewek licik. Karena latar belakang keluarganya miskin, dia yakin tak akan ada yang sungguh-sungguh menyukainya. Namun kali ini, dia memilih untuk ikut bermain dalam skenario mereka. Saat cowok itu menawarkan bantuan ke UKS, dia pun langsung setuju. Sejak hari itu, gadis itu mulai menikmati setiap pertemuan mereka yang dibuat-buat. Karena selain bisa menyembuhkan luka batin lewat perhatian cowok itu, dia juga berencana membuat cowok itu jatuh cinta padanya, agar cewek licik menyesal seumur hidup. Tapi demi menghancurkan nilai gadis itu, malam itu cowok tersebut membawanya ke warnet untuk main game. Melihat gadis itu tetap belajar di warnet, dia pun marah besar. Lalu berkata bahwa mereka sangat berbeda, dan berharap gadis itu bisa jadi siswa bermasalah demi dirinya. Mengingat bagaimana cewek licik dulu menyakitinya. Demi membalas keduanya, gadis itu langsung menyetujui permintaannya. Tapi dia juga punya satu syarat, yaitu cowok itu harus menciumnya. Karena dia tahu cowok itu jijik padanya, dan dia ingin membuatnya mual. Akhirnya, demi kebahagiaan cewek licik, cowok itu pun terpaksa mencium gadis itu. Dan sejak saat itu dalam ujian-ujian selanjutnya, gadis itu pun sengaja kehilangan peringkat 1 untuk ikut bermain dalam skenario mereka. Di kelas, dia sengaja tidur dan sering bolos main game. Wali kelasnya pun sangat kecewa. Melihat itu, cewek licik semakin yakin rencananya berhasil, lalu terus mengejek gadis itu. Tapi yang ada di pikiran gadis itu adalah hadiah apa yang harus dia minta dari cowok itu selanjutnya. Melihat cowok itu tampak bahagia, gadis itu justru ingin membuatnya semakin jijik. Maka malam itu dia mengajak cowok itu rayakan ulang tahunnya lebih awal dan nonton film bersama. Tapi cowok itu tidak tahu bahwa dirinya perlahan telah jatuh cinta pada gadis itu. Hingga saat mereka berpisah malam itu, cowok itu malah mencium gadis itu lebih dulu. Cewek licik yang menyadari perubahan itu segera mengejek mereka yang selalu lengket setiap hari. Gadis itu membalas dengan berkata, kalau dia tidak lengket sama cowok itu, apa harus kembali belajar? Cewek licik pun murka, dan dalam hati bersumpah akan membuat gadis itu membayar mahal. Tak lama kemudian, hari pengumuman hasil ujian S2 pun tiba. Gadis itu melihat cowok dan cewek licik diam-diam tertawa senang. Tanpa mereka tahu, semua itu disaksikan gadis itu dari balik pintu. Saat cewek licik ingin bermesraan dengan cowok itu, dia justru menghindar secara refleks. Cewek licik pun marah besar. Awalnya ingin menampar, tapi akhirnya malah menarik dan mencium cowok itu dengan paksa. Di saat itu, kepala sekolah mengundang media untuk siaran langsung pengumuman nilai. Karena dia yakin cewek licik pasti jadi peringkat pertama. Cewek itu pun dengan percaya diri pamer. Katanya ingin membuat gadis itu lihat sendiri bagaimana dia